Kita lihat ada dua pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sama-sama ya. Semua lulusan teknik dirgantara harus bisa mensosialisasikan ini ke orang-orang yang tidak mengerti tentang perkembangan dirgantara, terutama akan munculnya industri space, industri dirgantara. Jadi tidak ngayal-ngayal lagi, ini sedang dikerjakan sama bisnismen-bisnismen di luar sana, ya, dan skalanya skala besar. Saat ini kita disibukkan dengan industri 4.0 saat ini, ya. Perubahan besar apa yang akan kita hadapi setelah era industri 4.0? Ada yang tahu setelah industri 5.0 apa? Society, Pak. Apalagi tuh, Pak? Ada beberapa item loh. Ada AI ya, kita lagi AI, lagi senang-senangnya nih AI. Terus IoT. Terus seperti biasa BC, blockchain. Terus Ya. ada yang kita sebut disruptive teknologi. Banyak itu, ada sekitar 25 disruptive teknologi. Buat kepentingan kita yang perlu difokuskan adalah space 2.0. Itu harus merupakan industri 5.0. Space masuk ke situ. Sebagai industri baru, kenapa space harus masuk? Ingat, pada saat kita mulai menemukan benua Amerika adalah karena eksplorasi. Menemukan Australia karena eksplorasi. Sekarang menemukan orbit, menemukan bulan, menemukan Mars adalah eksplorasi yang begitu besar, melebihi menemukan benua Amerika. Jadi skala ekonominya pasti akan jauh lebih besar. Itu pertama. Jadi kita jangan hanya fokus ke industri 4.0 atau digitalisasi lah katakanlah. Kita harus go beyond that untuk mempersiapkan diri kita. Ya. Nah, fokus untuk Space 2.0 karena ini merupakan ekonomi baru di Dirgantara. Peta ekonomi dan bisnis seperti apa yang akan muncul? Coba kita bayangkan. Antara 0 sampai 5 tahun ke depan Indonesia kira-kira bisa berkecimpung di mananya di Space 2.0. Jangka pendek. Jangka panjangnya lebih besar dari 5 tahun Indonesia bisa berkecimpung di mana? Coba ada yang bisa beride, kalau dari 5 tahunan inilah, kira-kira Indonesia mendingan bisa ngambil di hal apanya tentang Space 2.0? Atau untuk jangka panjang 5 tahun ke sana, bisa apa? Atau inginnya, harusnya apa? Untuk kemakmuran Indonesia. Asuransi. Asuransi. Wah, mantap. Ya betul, sama dengan umroh. Umrohnya asuransi ya. Harus, nggak boleh pergi nggak ada asuransi. Ya nanti akan banyak tumbuh. Jangan sampai asuransinya asuransi orang luar juga semuanya ya. Pakai AXA. Ya, ya pakailah asuransi Indonesia. Buat dari sekarang asuransi khusus buat space. Astronot, saya melihat seharusnya kita punya program untuk meluncurkan astronot pertama Indonesia. Masa kalah sama Saudi Arabia meluncurkan astronot pertama wanita Saudi Arabia? Karena laki-lakinya sudah pernah ikut. Itu kan menjadi gaungnya besar, menjadi viral di negara tersebut. Makanya Timur Tengah, Saudi Arabia, UAE, program space-nya berkembang pesat. Karena masyarakatnya sudah mulai dikenalkan, terutama dengan mengastronotkan pertama orang Saudi Arabia. Ya. Saya berharap Indonesia yang setahun 2 tahun ke depan inilah. Jangan kelamaan, kalau kelamaan udah nggak sesuatu yang wah, nggak yang wah. Sama seperti umroh nggak wah gitu sekarang ya. Tapi kalau dulu-dulu ya pertama kali wah. Dalam 2 tahun ke depan seharusnya Indonesia mengirimkan astronot pertama Indonesia. Gitu pasti masih wah. Kenapa kira-kira masalahnya untuk ngirim astronot Indonesia nggak bisa? Nggak ada yang sehat.
Kita buat Jalurnya Pak. Jalurnya nggak ada. Ya, Mas Berka sekarang jadi jalurnya. Lah, jawab Mas Berka. Tinggal cari orangnya, Mas. Cari orangnya sekarang itu kalau di TV kan gampang cari reality show aja. Bikin program reality show, cari satu orang atau dua orang untuk pergi ke orbit, ke antariksa gitu. Jadi astronot. Modalnya dari mana uangnya? Jangan ngandelin pemerintah. Nggak, lama kalau ngandelin pemerintah, swasta. Ya. Nggak besar so. Sekarang mengirim orang Saudi Arabia aja kemarin ngirim orang lewat SpaceX ya. Karena SpaceX sekarang mau tiap bulan juga bisa ngirim orang. Jadi murah harganya. Murah itu dalam skala masih untuk perusahaan swasta kecil lah. Ya, masih puluhan miliar aja kok. Itulah yang harus disiapkan ya. Saya yakin kalau ada perusahaan swasta yang memang sudah mulai ingin mensosialisasikan space dan dia tentunya harus menguntungkan ya buat perusahaannya dia. Ya udah kita tenarkan satu atau dua orang untuk jadi astronot. Saya yakin itu akan membuat masyarakat Indonesia lebih aware bahwa space itu mulai tumbuh tuh industrinya kelihatan. Untuk 5 tahun ke depan, apa yang terbayang? Jangka panjang. Setidaknya harus punya isi ya hmm, atau ISS lah, itu Indonesian Space passion. Station. Saya yakin 5 tahun ke depan masa lah Indonesia negara besar tidak bisa punya Indonesian Space Station. Orang Cina aja sendirian loh. Cina itu di-exclude oleh negara Barat semua. Jadi negara Barat bikin sendiri ISS. Jangan diajak katanya Cina. Ya sekarang Cina bikin sendiri, punya sendiri. Ya. Jadi bisa sebenarnya Indonesia yang bukan pakai tenaga Indonesia lah. Apalagi kalau dengan 5 tahun ke depan udah akan banyak ya angkot-angkot yang bisa membuat Indonesian Space Station. Cuman harus kita yang punya programnya ya kita nggak mungkin ngandelin orang lain. Indonesia lah. Jadi saya berharap ke depannya jangka pendek kita mulai mensosialisasikan dengan astronot ya, dengan yang viral-viral gitulah. 5 tahun ke depan kita harus punya industri di orbit ya. Ya, untung-untung kalau bisa ikutan ke bulan atau ke Mars.